Saya Husin Ja'far Al-Hadar di Warung Sejarah RI selaku CEO sekaligus founder. Ya, Warung Sejarah RI itu toko buku berbasis online yang fokus kepada utamanya buku-buku sejarah yang langka dan lawas. Namun kurang lebih selama 2-3 tahun ini kita meskipun tetap fokus utamanya adalah buku-buku sejarah, tapi sudah merambah buku-buku lain. Misalnya buku bertema filsafat, agama, budaya, sastra, dan lain sebagainya. Ya, prosesnya begini dulu. Saya punya akun di media sosial, di Twitter khususnya, yang fokus mengedukasi masyarakat digital dengan sejarah-sejarah kecil tentang Indonesia khususnya. Jadi sejarah-sejarah yang nggak umum. Kemudian berjalan selama 1 tahun karena responnya sangat baik, maka kemudian kita kembangkan menjadi website sejarahri.com dulunya. Kita punya website. Nah, seiring berjalan juga belum 1 tahun website itu mendapat perhatian besar, pengunjungnya besar, sehingga tidak bisa lagi dikelola secara apa adanya. Mulai harus dikelola secara serius, mulai harus beli hosting untuk bayar ini dan itu, termasuk juga redaktur. Nah, akhirnya wah, ini butuh biaya. Kita mulai mikirkan nih biayanya dari mana. Tiba-tiba kemudian ada satu orang yang menawarkan bukunya untuk dijual. Dia juga penjual buku untuk dijual oleh kita. Kita waktu itu nggak tahu nih. Ya udah kita share. Itu malam-malam, mungkin jam 10 malam gitu. Kita share aja. Buku pertama itu di bawah bendera revolusi, 2 jilid karyanya Bung Karno. Maka kemudian di share hanya beberapa menit, mungkin belum 10 menit sudah laku gitu. Padahal kita ngasih harganya asal gitu. Ngasih harganya asal semau kita. Wah, ternyata labanya besar sekali. Dan akhirnya kita pikir, wah ini jalan untuk kita berdikari dalam mengelola website. Nah, sejak itu kemudian kita serius di buku dengan bikin akun @warungsejarah.ri itu di Twitter, kemudian dikembangkan ke Instagram, kemudian marketplace lain juga. Iya, pertama karena akunnya dulu @sejarah.ri. Sampai sekarang akun itu masih aktif di Twitter. Kemudian ketika bikin toko buku, kita cari nama untuk merujuk kepada toko, tapi yang ada nilai tradisionalnya, sejarahnya. Kalau toko itu kan kesannya modern. Nah, apa menurut kita? Akhirnya kita pilih warung. Nah, kenapa warung bukan toko buku? Kenapa masih general? Karena niat awalnya itu tidak hanya fokus di bidang buku, tapi seluruh hal yang berkaitan dengan sejarah. Makanya dinamain warung. Dan karena itu juga kita sudah sempat waktu itu bukan hanya menjual buku, tapi menjual karya-karya kreatif di bidang sejarah juga. Salah satunya misalnya kita pernah punya yang namanya catur sejarah RI. Jadi catur tinggi 1 meter, luasnya juga 1 meter, panjang dan lebarnya 1 meter. Kemudian itu bidaknya wajah tokoh-tokoh sejarah kita, dan di sisi depannya itu wajah-wajah tokoh penjajah kolonialis. Jadi ketika kita bermain catur, itu seolah-olah sedang perang kemerdekaan. Iya, kita ini dalam promosi ya hanya men-share saja di media sosial secara umum. Jadi buku itu setiap hari di-share, buku-buku yang berbeda. Kita ada staff yang khusus nge-share itu di semua platform. Sekaligus yang kedua, kita bikin beberapa desain-desain quote, kita bikin beberapa hal yang tetap bernilai edukasi sejarah, termasuk video, kemudian di-share di media sosial. Kemudian yang ketiga, kita juga
turut andil dalam beberapa event-event yang kaitannya dengan buku dan sejarah. Misalnya kalau 17 Agustusan kita aktif bikin lomba 17 Agustusan di sekitar sini, di Cirende ini. Itu dengan kita mensponsori kegiatan lombanya. Jadi kita coba hadir lah di sana. Kemudian selain itu kita kadang bikin program membagikan buku, khususnya ke perpustakaan-perpustakaan warga, dan secara khusus biasanya buku-buku anak. Membagikan buku, kemudian mengadakan lomba yang berhadiah buku dan lain sebagainya. Ya, ini sudah berusia kurang lebih 6-7 tahun lah sampai sekarang. Kemudian kendala-kendalanya ya ini kan warung yang secara khusus pembiayaannya dari awal sampai sekarang mandiri. Maka itu ada kendala kemudian di pembiayaan sedari awal, karena itu akselerasinya tidak cepat gitu. Karena betul-betul saya tidak membuka diri untuk pendanaan atau permodalan dari luar. Jadi murni dari dalam. Kemudian kendala selanjutnya adalah ini kan bukan toko buku pada umumnya, tapi buku lawas atau buku langka yang usianya puluhan atau bahkan ratusan tahun, yang pembelinya adalah kolektor, orang-orang yang suka kepada barang-barang antik, khususnya buku gitu. Nah, itu segmennya kan kecil sekali. Nah, bagaimana kita membentuk segmen itu tantangan tersendiri, dan bagaimana kita mengelola segmen itu tantangan tersendiri. Kemudian selain itu juga tantangannya adalah mencari bukunya. Jadi mencari bukunya itu di 2-3 tahun pertama itu kita keliling wilayah di Indonesia, khususnya di Jawa. Jadi kita keliling dari kota ke kota, khususnya kota-kota tua untuk kemudian mencari pemilik-pemilik buku tua atau bahkan penjual-penjual buku tua, dan kemudian kita angkut tuh. Itu selama 2-3 tahun. Bahkan saya pernah sama orang-orang di warung sejarah ini pernah tinggal di Surabaya misalnya selama 6 bulan untuk kemudian mencari lokasi-lokasi tempat kita ambil buku. Nah, seiring waktu sampai sekarang sudah terbentuk jaringannya, sehingga kita nggak perlu lagi kemana-mana karena sudah tinggal menunggu aja. Ya gini, tagline warung sejarah itu adalah menjodohkan buku dengan pembacanya. Kita tidak pure menjual buku, tapi berusaha menjual kepada orang yang tepat. Orang yang tepat itu 2 kriterianya. Pertama, dia orang yang tepat dalam merawat buku ini. Karena buku tua itu kalau nggak dirawat, dia akan hancur. Kemudian yang kedua, orang yang tepat artinya orang yang memang membaca buku, atau dia peneliti, atau dia perpustakaan, dan lain sebagainya, sehingga bisa bermanfaat besar. Oleh karena itu, misalnya kita pernah ada satu buku langka yang mau dibeli oleh seorang kolektor di Singapura. Kita nggak mau kasih ke dia, karena kita mengutamakan agar buku itu tidak keluar dari Indonesia. Kita mengupayakan, walaupun tidak harganya lebih baik, tapi kita mengupayakan menjual ke orang dalam agar tetap bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat kita, karena ini tentang sejarah kita. Karena itu menjaga warung sejarah RI ya bagian dari upaya kita untuk menjaga sejarah Indonesia dan mencerdaskan masyarakat Indonesia melalui sejarah gitu. Iya, yang tadi saya belum juga jelaskan soal ini. Makanya karena kita itu hadir ke sana bukan hanya untuk membeli bukunya dan kemudian menjualnya, kita hadir untuk menjaga sejarah, mengedukasi orang dengan buku. Makanya biasanya orang senang kalau bukunya kita kita ambil bukunya, kita beli bukunya. Bahkan sebagian kita ngototnya sebaliknya, bukan ngotot gak mau jual, ngotot dia mau ngasih. Ada yang ngotot mau ngasih, gak apa-apa kita jual, tapi dia mau ngasih gitu. Karena suka kepada pendekatan kita gitu. Karena kenapa? Karena kadang barang itu, buku, justru kalau kita hibahkan, itu orang nggak menjaganya. Tapi ketika dijual dengan harga yang fantastis, justru dia akan membawa akhirnya menjaga buku itu. Makanya dia suka. Ada yang,
ambil sudah. Enggak, kita nggak mau karena kita menjual, kita dapat untung dari sana. Akhirnya kita maksa dia untuk membayar buku itu sesuai nilainya. Nah, adapun omset, pertama modal itu di awal nggak ada modal sama sekali. Karena kita cuma punya medsos, kemudian ada pemilik buku yang melihat medsos kita bagus sekali di bidang sejarah, dan akhirnya dia bilang, promosiin aja, saya kasih harga sekian, selebihnya diambil untung oleh kalian. Nah, jadi kita cuma nge-share aja tuh fotonya dari mereka awalnya. Nah, selama 1-2 tahun itu kita nggak punya stok buku, cuman dapat foto aja awalnya, foto kemudian di-share. Ketika sudah terjual kita ambil barangnya, atau bahkan langsung dikirim oleh yang bersangkutan atas nama kita gitu. Paling kalaupun kita nyicil 5 buku, jadi ada 10 buku, kemudian kita promosikan laku 3 misalnya, tapi sudah bisa membeli 10 buku, dengan keuntungannya kita beli semua. Nah, dari sana kita nyicil sampai banyak. Hingga sekarang ada yang terbaru itu katalog sekitar 14 ribuan buku. Di sini ada total 14 ribuan buku lebih lah. Iya, omset di belasan sampai puluhan juta lah sebulan. Omset dari buku ini. Jadi begini, buku yang kita sudah beli itu kan buku-buku tua yang harus dirawat dengan baik. Bahkan bukan hanya dirawat, diperbaiki kadang. Kadang covernya sudah lepas, halamannya sudah lepas, harus kita jahit ulang. Kalau yang dilem harus kita lem ulang, kemudian kita bersihkan. Kemudian biasanya kita kalau yang memang harus dijaga betul, dibungkus biasanya. Dibungkus dengan plastik, baik secara sampul atau bahkan secara keseluruhan. Misalnya seperti ini nih. Ini kan secara keseluruhan dibungkus plastik, itu untuk menjaganya agar tidak lembab dan rusak. Kemudian quality control juga kita dalam mencari buku-buku itu. Kita nggak semua kemudian buku diterima gitu. Jadi itu sih berdasarkan pengalaman pada akhirnya. Ada orang kadang jual ke kita, ini buku tua, usianya 100 tahun, tapi nggak ada harganya karena buku itu buku biasa gitu. Ada yang usianya masih 20 tahun, 30 tahun, tapi kalau bagus, dia memang buku itu langka dan isinya menarik bagi banyak orang, itu bisa mahal. Misalnya ini buku karya Pramudia Anandatur. Ini terbitannya masih relatif baru. Misalnya ini yang terbitan Hasta Mitra. Ini cetakan kelima tahun 1981, artinya umurnya 40 tahun lah, 39 tahun, tapi harganya sudah mahal sekali. Karena kenapa? Karena pertama sudah tidak ada lagi cetakannya. Cetakan selanjutnya adalah cetakan baru, dan ini karya monumental dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah sastra Indonesia, karya Pramudia Anandatur. Nah, jadi begitu kita berdasarkan pengalaman gitu. Kemudian yang ketiga juga quality control dalam pengiriman. Kita memastikan pengirimannya aman, karena itu kita bekerja sama dengan jasa pengiriman. Sekaligus juga di tengah pandemi seperti saat ini, itu kita juga beri keamanan secara kesehatan, secara protokol. Makanya semua buku disemprot disinfektan dulu. Kemudian setelah itu kita beli semacam tisu disinfektan gitu, jadi kita bubuhi setiap pengiriman itu dengan tisu disinfektan. Pengirimannya juga dibuat aman juga agar tidak rusak buku itu, jadi dikasih bubble keliling dan bahkan dibuat seindah mungkin. Makanya diantara yang dipuji biasanya adalah packing kita yang bagus gitu, misalnya kita pakai stiker dan lain sebagainya. Ya, yang menarik dan unik itu pertama, itu kan kita sering ketemu dengan orang-orang tua. Jadi banyak cerita-cerita, baik itu cerita sejarah ataupun pengalaman pribadi mereka yang menarik untuk kita dengarkan. Apalagi kan mereka sudah melalui banyak zaman. Dari Orde Lama, kemudian Orde Baru, Orde Reformasi, sehingga banyak cerita-cerita di tengah-tengah perubahan dari satu orde ke orde lainnya yang itu menarik bagi kita. Atau di sisi lain pengalaman menariknya misalnya ada seseorang yang menyimpan bukunya sudah lama di dalam peti.
yang ketika kita datang dia mau jual ke kita, itu masih masuk ke gudangnya itu ada di bawah tanah. Jadi rumahnya itu kayak rumah panggung, ada di bawah tanah, kemudian ada di dalam satu peti, dan itu koleksi dia sudah lama, sudah gak dibaca, tapi dia rawat dengan baik. Dia bahasanya bukan menjual, tapi menitipkan, agar tadi menjodohkan dengan orang yang memang akan membacanya. Dan benar, kita percayakan bahwa ada nilai keberkahan di dalamnya. Jadi benar, akhirnya diambil oleh satu perpustakaan buku itu, untuk kemudian secara khusus bikin yang namanya satu pojok untuk buku-buku lawas. Bukunya mungkin sudah ada cetakan barunya, tapi ini yang versi cetakan lamanya, yang untuk memberikan pengalaman tersendiri bagi orang yang melihatnya gitu. Kayak buku Pram nih kan, ini kan cetakan barunya ada, atau di bawah bendera revolusi cetakan barunya ada. Tapi perlu cetakan lamanya untuk memberi informasi tentang buku yang versi lama itu. Kisaran buku itu rata-rata dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Buku-buku Pram ini nggak lengkap ya, sebagian aja. Ini ya di atas 5 juta harganya. Kemudian kalau satu aja misalnya ratusan ribu. Kemudian di bawah bendera revolusi itu 2,5 juta mungkin, atau lebih, tergantung kondisinya. Kemudian kadang harganya murah, kadang harganya mahal gitu, tapi tetap nilainya jutaan, atau bahkan yang puluhan juta itu biasanya Quran yang di zaman lama, yang tulisannya masih prodo itu tinta emas. Nah itu biasanya disebutnya Quran lasem. Kemudian kita juga punya koleksi yang masih ada, itu surat tulisan tangannya Bung Karno sendiri. Itu surat ya enaknya itu ya kita nggak ada harganya, terserah kita menghargainya, atau bahkan terserah pembeli gitu. Kadang mereka yang kita hargain segini nih, itu dapatnya dari seseorang waktu itu yang ada, kalau bahasa agamanya ada sanadnya gitu, ada KTP-nya, pemegang pertamanya siapa gitu, waktu itu datang ke kita. Pengaruh iya, tapi kalau signifikan enggak. Signifikan sih enggak, karena orang tetap saja lah, malah justru butuh buku sekarang saat berada di rumah kan. Dan kebetulan juga segmen pembelinya kan rata-rata menengah ke atas, sehingga yang relatif masih sustain di tengah pandemi seperti ini. Tapi bahwa berpengaruh, iya berpengaruh dari segi jumlah penjualan, kemudian berpengaruh dari harga kita harus turunkan, dan juga berpengaruh dari stok buku. Karena kan kita nggak seperti dulu, orang bisa datang, bisa mencari buku mudah seperti dulu, karena kan akses orang keluar rumah sekarang minim. Iya, kita itu sengaja nggak punya katalog. Kita itu sebenarnya semua buku sudah kita tandai, ada nomornya. Tapi sengaja kita nggak pesan kasih katalog agar orang kemudian mencari di tumbukan buku itu. Sehingga bisa jadi dia nyarinya buku A, tapi ngelihat buku B akhirnya tertarik juga, untuk mengedukasi orang seperti itu. Nah, satu-satunya katalog adalah di media sosial. Kita ada Twitter @warungsejarah_ri, kita ada Instagram @warungsejarah_ri juga. Kemudian kita ada di marketplace. Kemudian ada juga di Facebook juga. Nah, itu di sana kita share setiap hari buku-buku. Ya, tipsnya gini. Kadangkala sesuatu itu yang kita anggap remeh itu jadi sumber rezeki kita. Jadi saya dulunya tidak bekerja di buku, kemudian saya kerja serius di dagang kuliner. Tapi ketika saya serius di dagang kuliner, tapi saya justru gak sukses di sana. Buku ini sambilan, ada orang nawarin ngajak kerjasama, ya udahlah. Tapi justru rezeki saya di buku ini gitu. Jadi pertama yang harus dipegang, jangan remehkan gitu semua yang mungkin kita dapatkan peluangnya,
Kemudian yang kedua adalah ketekunan. Saya kira kalau saya 2 tahun berhenti dengan segala tantangannya, ya tidak akan sebesar seperti sekarang. Tapi karena saya mencoba bersabar dan bertahan selama 6-7 tahun, ya alhamdulillah. Kalau dipikir-pikir, buku, semua orang heran gitu, segmen buku ini gitu. Kan kecil sekali kolektor buku itu, seperti kolektor lukisan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tekuni, ya memang ada gitu segmennya, dan rezeki kita akhirnya sumber utamanya dari sana. Iya, yang selanjutnya kemudian yang terpenting adalah kunci sukses bisnis di era digital seperti saat ini adalah kolaborasi. Jadi kita harus membuka kolaborasi dengan orang lain. Misalnya kita itu, walaupun kita bisa turun ke bawah sendiri sekarang untuk mencari buku dan dapat harga yang jauh lebih murah ketimbang kita berjejaring dengan pengepul buku, kita tetap memilih berjejaring karena kolaborasi itu bagi kita kekuatan utama. Sekaligus juga berkolaborasi dalam bikin festival buku dan lain sebagainya, karena menurut saya itu kunci kesuksesan bisnis di era digital. Iya, banyak. Jadi pelanggan kita itu ada gubernur, bupati, kemudian menteri. Kalau dulu misalnya Pak Hanif Dakiri, Menteri Tenaga Kerja, itu langganan di kita. Kemudian Bu Susi Pujastuti, mantan menteri juga, dulu pernah belanja di kita. Tinggal presiden nih yang belum belanja ke kita. Jadi tinggal presiden aja yang belum belanja. Terus kalau lembaga seperti Perpustakaan Nasional itu sering belanja ke kita juga. Beberapa perpustakaan daerah juga itu juga sering belanja ke kita. DPR, MPR itu ini. Bahkan beberapa staf di BPIP misalnya, Badan Pancasila, itu beberapa koleksi tentang Pancasilanya kita yang nyetok. Ya, mimpi yang mulai terlihat dulu di depan ini nggak ada buku-buku seperti ini. Sekarang mulai ditata. Nah, tahun depan kita berharap bisa punya rumah yang lebih besar lagi dengan halaman yang luas. Kita pengen di sana ada kafe. Dulu sudah sempat ada kafe, tapi belum maksimal. Kita pengen ada kafe, ada ruang bacanya, kemudian ada studio, kemudian di dalamnya punya YouTube, punya media portal seperti dulu, secara serius gitu. Kita pengen ini jadi rumah sejarah gitu, kantor Warung Sejarah RI jadi rumah sejarah di mana ada klub buku di dalamnya yang bukan hanya menjual dan membeli buku, tapi juga ada aktivitas-aktivitas intelektual khususnya yang berkaitan dengan sejarah. Syukur-syukur bisa punya satu ruangan yang aktif mengadakan kajian atau short course tentang sejarah dan lain sebagainya.